Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Hasanuddin, NIM 181303100 akan menyampaikan jawaban LKM 5 pengantar kewirausahaan. Langsung saja nomor 1, jelaskan resiko usaha dan keberhasilan usaha. Resiko usaha adalah segala sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga, dan tidak diharapkan. Resiko adalah tantangan bagi wirausahawan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Resiko juga berkaitan dengan kegagalan dalam menangkap peluang usaha. Resiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha yaitu resiko teknik, resiko pasar, dan resiko force majeure. Resiko teknis terjadi karena kurang mampunya dalam menjalankan usaha terutama dalam hal pengambilan keputusan. Resiko pasar terjadi karena produk kurang atau tidak laku di pasar. Sedangkan resiko force majeure ini di luar kuasa manusia atau di luar kuasa wirausahawan seperti bencana alam. Keberhasilan wirausaha dipengaruhi faktor pendukung seperti faktor manusia, faktor keuangan, faktor organisasi, faktor mengatur usaha, faktor pemasaran. Langkah-langkah untuk menjadi wirausahawan sukses diantaranya adalah yang pertama, ada visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, bersedia untuk mengambil risiko uang dan waktu. Yang ketiga, terencana dan terorganisir. Yang keempat, kerja keras sesuai dengan tingkatan kepentingannya. Dan yang kelima, mengembangkan hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan lainnya. Menurut W. Skillet, ada 8 hal yang membuat usaha meraih sukses, yaitu yang pertama, peluang pasar yang baik, yang kedua, keunggulan persaingan, yang ketiga, kualitas barang atau jasa, yang keempat, inovasi yang berproses, yang kelima, dasar budaya perusahaan, yang keenam, menghargai pelanggan dan pegawai, yang ketujuh, manajemen yang berkualitas, dan yang kedelapan, dukungan modal yang kuat. Nomor 2, beri gambaran tentang ekspansi dan suksesi usaha. Ekspansi usaha dilakukan untuk pengembangan usaha. Ekspansi usaha dilakukan setelah usaha berjalan dan memiliki pasar yang jelas. Ekspansi usaha dapat dilakukan melalui strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, strategi pertumbuhan integratif, dan strategi diversifikasi. Contoh perusahaan yang sukses melakukan ekspansi adalah PT Indofood Makmur yang merupakan perusahaan produksi makanan terkenal asal Indonesia. Salah satu produknya yang paling mendunia yakni Indomie, didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Kini sudah berhasil melebarkan sayap dengan mendirikan pabrik di Afrika, Malaysia, Nigeria, dan beberapa negara lain. Bahkan di Afrika, Indomie pun cukup populer dan digemari banyak orang. Suksesi usaha dilakukan ketika usaha telah mencapai kemapanan. Suksesi usaha adalah proses peralihan kepemilikan atau manajemen pengelola. Contoh perusahaan yang melakukan suksesi usaha adalah perusahaan keluarga PT Fajar Artasari. Nah, PT Fajar Artasari ini bergerak di bidang pembuatan kemasan lampu TI yang melakukan suksesi kepentingan perusahaan dari generasi kedua menjadi generasi ketiga. Suksesi kepemimpinan yang dilakukan pada PT Fajar Artasari melibatkan anak dari Bapak Edi, yaitu Stefanus. Suksesi kepemimpinan merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena regenerasi sangat dibutuhkan bagi perusahaan, terlebih lagi perusahaan keluarga yang melibatkan anggota keluarga di dalamnya. Hal yang dilakukan oleh PT Fajar Artasari dalam mempersiapkan suksesi kepemimpinan adalah mengenalkan calon suksesor, yaitu pada kali ini Stefanus, kepada perusahaan sendiri, serta jaringan-jaringan yang terlibat dalam perusahaan seperti penyuplai, bahan baku, klien, maupun partner kerja baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang ketiga, beri contoh tentang cara mengatasi risiko usaha seperti yang ada dalam link ini. Di dalam link ini itu ada 5. Di sini akan saya sampaikan 5 juga. Yang pertama, hal pertama sebelum membangun suatu usaha harus memiliki rencana bisnis untuk menilai, mengevaluasi, dan merencanakan risiko pada saat menjalankan bisnis dari berbagai sudut pandang.
termasuk dari segi operasional, keuangan, atau pemasaran. Perencanaan yang kedua, perencanaan manajemen risiko harus dibuat terpisah dengan rencana bisnis. Perencanaan ini harus melihat kepada bisnis yang dibangun. Jadi kita tetap harus mengacu pada bisnis yang akan kita bangun. Misalnya bisnis yang memproduksi sepatu, maka harus direncanakan risiko apa saja yang mungkin akan terjadi dan cara mengatasinya. Jika sepatu yang diproduksi mudah rusak, maka harus dipersiapkan cara untuk meminimalkan risiko dengan cara membuat sepatu yang diproduksi tidak mudah rusak. Kemudian yang ketiga, sering terjadi rencana yang dibuat itu tidak sesuai dengan realita atau keadaan sebenarnya. Namun dengan adanya perencanaan manajemen risiko dapat mengelola potensi risiko yang mungkin terjadi. Rencana yang dibuat dapat dijadikan bahan untuk evaluasi kembali rencana tersebut dan mengetahui efektivitasnya. Lalu yang keempat, risiko dalam hal produksi, misalnya dalam produksi sepatu tadi, mungkin saja disebabkan dari karyawan yang kurang terlatih, sehingga dengan melatih karyawan, risiko bisnis dapat ditangani. Yang kelima, perencanaan manajemen risiko yang telah dibuat dapat dijadikan bahan evaluasi. Seperti yang telah sampaikan di nomor 3 tadi, bisa dijadikan bahan untuk mengevaluasi kembali rencananya. Jadi manajemen risiko yang telah dibuat dapat dijadikan bahan evaluasi apakah rencana yang direncanakan efektif sehingga perlu dilakukan pembaruan strategi penanganan risiko agar menjadi lebih efektif. Yang keempat, ini akan saya sampaikan success story atau cerita sukses dari Belva Devara, salah satu pendiri Ruang Guru. Belva Devara memiliki nama aslinya ada Mas Belva Syah Devara, anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1990. Kedua orang tuanya adalah PNS atau pegawai negeri sipil. Keluarganya bukan termasuk dari ekonomi yang tinggi, namun kedua orang tuanya selalu menekankan pentingnya pendidikan dengan cara memberikan pendidikan terbaik sejak kecil. Belva menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Islam Al-Azhar 8 dan pendidikan menengah atas di SMA Presiden, sebuah sekolah semi militer bertaraf internasional. Belva sudah dikenal sebagai orang yang pintar dengan kecerdasan di atas rata-rata teman-temannya. Selama SMA, dia selalu meraih peringkat 1 dan menjuarai berbagai kompetisi olimpiade ilmiah, pidato, dan debat berbahasa Inggris. Salah satunya adalah meraih medali Bagaskara Adi Tanggap dan siswa peringkat pertama di semua semesternya. Berkat hal itu, dia diberikan beasiswa penuh dan tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun ketika sekolah di SMA Presiden. Selain itu, Belva juga terpilih sebagai ketua OSIS di SMA Presiden. Pada tahun 2007, Belva terpilih menjadi salah satu dari 8 siswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan studinya ke Nanyang Technological University Singapura. Di salah satu institut teknik terbaik di Asia itu, Belva mengejar gelar ganda dalam program studi ilmu komputer dan bisnis di Nanyang Technological University. Selama kuliah, Belva mendapatkan banyak prestasi akademis dan berhasil mendapatkan penghargaan Double Dean's List, di mana ia merupakan salah satu dari 5% mahasiswa dengan nilai tertinggi. Pada tahun 2009, ia terpilih oleh universitas untuk menjalani program pertukaran mahasiswa selama 3 tahun di University of Manchester, Inggris. Sembari kuliah, Belva Devara berkesempatan bekerja di beberapa perusahaan terkemuka. Pada tahun 2010, ia bekerja sebagai Summer Analyst di Accenture, perusahaan global manajemen consulting, service teknologi, dan outsourcing yang beroperasi di Singapura, dan juga di Goldman Sachs yang merupakan sebuah bank di Amerika Serikat yang beroperasi di Singapura. Pada tahun 2011, Belva masuk daftar Young Leader for Indonesia tahun 2011 oleh McKinsey & Company. Pada tahun yang sama pula, ia berhasil meraih 3 medali emas prestisius dari Nanyang Technological University, Lee Kuan Yew Gold Medal, penghargaan tertinggi bagi mahasiswa di universitas, Infocom Development Authority of Singapore Gold Medal, penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di program studi ilmu komputer, dan Accenture Gold Medal, penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di program studi bisnis. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Singapura, Belva Devara bergabung dengan perusahaan McKinsey & Company sebagai konsultan. Ia berhasil memenangkan Client Force Award
2012 tahunan dari McKinsey & Company Asia Tenggara, dan ia juga meraih penilaian kinerja tertinggi pada tahun 2012. Belva meniti karir di perusahaan itu selama 2 tahun dari 2011 sampai 2013. Pada tahun 2013, ia melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di Stanford University jurusan Master of Business Administration. Setahun kemudian, ia juga masuk di Harvard University jurusan Master of Public Administration atau kebijakan publik. Karena hal ini, Belva menjadi orang Indonesia pertama yang diterima di program gelar ganda di 2 universitas paling bergengsi di dunia. Setelah menyelesaikan gelar ganda pasca sarjananya di 2 universitas terbaik di dunia, Belva memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dengan pengalamannya yang telah malang melintang dalam dunia pendidikan, ia bertekad untuk terjun langsung untuk membantu Indonesia dalam transformasi sistem pendidikan. Pada tahun 2014, ia pun mendirikan startup pendidikan yang saat ini dikenal dengan Ruang Guru. Nah, Ruang Guru ini sebenarnya didirikan oleh Iman Usman dan Belva Devara. Nilai-nilai yang ditanamkan mengenai pentingnya pendidikan ini adalah dasar dari keyakinan Belva untuk memperjuangkan hak yang sama untuk semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di bawah kepemimpinan Belva, hanya dalam setahun, Ruang Guru berkembang pesat 5 kali lipat dan menjadi perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia yang menjangkau lebih dari 10 juta siswa dan 150.000 guru. Pada Juli 2019, Belva mengatakan pengguna Ruang Guru telah mencapai lebih dari 15 juta pelajar dan 300.000 guru di seluruh Indonesia. Ruang Guru berhasil mendapatkan banyak penghargaan bergengsi di dunia, seperti UNICEF Youth Innovation Forum 2015, Innovation to Watch, Google Launchpad Accelerator 2016, Worthy, Bubu Award 2016, Indonesia's Best Education Web, Kaizen, Insight, and NYU Stern Education Symposium, Kinses 2016, Honorable Mention, Baseball Startup Award 2016, Best Social Entrepreneur for Tech Startup, The Atlassian Foundation, Atlassian Prize, Department of Foreign Affairs and Trade, DVAT Indo-Pacific Development Prize. Selain prestasi Ruang Guru, Belva juga berhasil menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional atas kepemimpinannya membangun Ruang Guru dan aktif berbicara di forum nasional dan internasional di 5 benua, termasuk pada Global Education Technology atau GET Summit 2017 di Beijing, World Economic Forum on ASEAN 2018 di Hanoi, dan Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Pada tahun 2017, Belva mendapatkan penghargaan prestisius menjadi salah satu dari 30 pemuda di bawah umur 30 tahun tersukses dalam bidang kewirausahaan teknologi di Asia oleh Forbes Magazine. Pada November 2019, Belva terpilih menjadi salah satu dari 7 milenial yang menjadi staf khusus kepresidenan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, kesalahan berbicara atau pelafalan, kesalahan ketik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.